Bahkan dikatakan ketika kita berangkat dari rumah, yang kita lewatin itu jalanan yang kita lewatin, kalau ada pohon yang kita lewatin, batu-batuan segala macam, itu semua akan mendoakan kita yang datang ke tempat seperti ini. Benar-benar hadir di pengajian seperti ini. Tidak sia-sia, dan itu sangat diperlukan pada waktu itu tentunya, ya. Oleh karena itu sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah. Di masjid kita ini ada pengajian yang insya Allah, ya, kita bisa istiqomah dan bisa selalu hadir. Bagi kita yang tidak uzur lah, kita mohon pada Allah secara istiqomah. Niat aja dulu, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya saja sudah dapat pahala, ya, kalau dia beriman. Jadi kita hadir di majlis seperti ini, niat kita adalah diantaranya lidaril akhirah. Semoga kita nanti di akhirat selamat gitu, ya. Yang ketiga baru liizaratil jahli. Baru kita niat supaya kita jangan jadi orang yang bodoh. Terutama di dalam masalah ibadah. Karena ibadah itu harus pakai ilmu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dikatakan dalam syair, setiap orang apabila beribadah tidak ada ilmunya, tidak pakai ilmu yang benar, maka ibadahnya sia-sia, ya. Oleh karena begitu menentukanlah gitu, la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Contoh seperti kita sholat kita diwajibkan karena termasuk rukun yang tidak boleh ditinggal, yaitu diantaranya baca Fatihah. Sedangkan kita belum bisa Fatihah, tapi kita sudah wajib sholat. Maka tidak akan sah sholat kita kalau kita tidak bisa baca Fatihah. Karena itu belajar baca Fatihah ini hukumnya jadi wajib. Walaupun dengan susah payah. Kalau dia tidak mau belajar ya dosa terus. Sebab sholatnya jadi nggak benar. Andai kata di kampung kita nggak ada guru, adanya di Bogor umpama gitu. Kita punya duit buat ongkosin diri kita ke Bogor untuk belajar Fatihah. Maka hukumnya juga wajib. Kalau nggak ada biaya, mungkin kita bisa jalan kaki ke tempat guru itu, dan mampu kita melakukannya, ya, untuk jalan kaki ke tempat itu. Ya kalau ke Bogor kejauhan mungkin, umpamanya sekarang di dekat-dekat kita lah, ya, di Kalibata, di Pancoran gitu, ada guru ngaji di sana, kita belum bisa Fatihah, maka kita mau pakai kendaraan nggak punya kendaraan, ya, mau pakai ojek nggak punya duit, jalan kaki wajib. Jadi tidak sempurna kewajiban ibadah sholat kita kalau kita tidak bisa membaca Fatihah. Dan kita akhirnya wajib untuk belajar mengaji tadi, belajar membaca Fatihah. Dan memang hukumnya tidak dibatasi belajar itu. Semakin kita banyak belajar, merasa semakin bodoh kita, semakin banyak yang belum kita ketahui. Ya. Apalagi di dalam Quran dikatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah ini tidak lain adalah supaya beribadah. Dan kita juga sudah mengatakan ketika sholat, ketika kita baca
suratul Fatihah di dalam salat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu sajalah ya Allah kami menyembah. Dan menyembah kepada Allah itu ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Pertama, ibadah yang kita kerjakan itu kita sudah tahu persis itu adalah perintah dari Allah. Perintah dalam agama. Contoh gampangnya seperti sholat tadi. Memang sholat diperintahkan oleh Allah, oleh agama kita ini. Setiap orang Islam wajib sholat, yang sudah memenuhi syarat wajib ya. Sebab di dalam sholat itu ada syurutu wajibati sholat, syarat wajibnya sholat. Ada syurutu sihati sholat, ada syarat sahnya sholat. Ada arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ada lagi sunanus sholat.